Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, tolong perhatikan di bawah bangku itu ada sampah apa enggak? Rian, tolong buang keluar. Ada lagi? Enggak ada kan? Supaya kelas kita itu bersih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, tempat duduknya juga. Ini Bapak lihat nampak yang kosong. Tolong maju ke depan dan belakang. Yang belakang maju ke depan biar terlihat posisi duduknya itu bagus. Yang jauh mari mendekat, yang dekat mari mendekat. Ini bukan soal bagaimana berjarak. Oke, sudah bagus posisi duduknya semua. Sebelum itu Bapak akan mengabsen anak-anak sekalian. Marsha, Melva, Roset, hadir Pak. Dika, Rido, oke hadir semua ya. Pada rajin semua ini anak-anak Bapak ya. Nah, di sini Bapak akan menanyakan materi minggu lalu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Pak Dika siapa? Jenis transaksi keuangan Pak. Oke, baik, bagus sekali. Masih ingat ya materi minggu lalu ya? Nampaknya tadi malam belajar. Belajar tentang prosedur keuangan sederhana. Ya. Jadi Bapak akan menanyakan apa sih prosedur pencatatan keuangan sederhana. Sebelum itu, apa itu prosedur? Ada yang tahu? Saya Pak. Pada saya apa itu prosedur? Prosedur itu langkah-langkah maupun tahapan. Oke, bagus. Kita akan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu dapat mendefinisikan dan memahami pengertian secara fungsi pencatatan keuangan sederhana. Nah, yang kedua, peserta itu mampu menguraikan jenis-jenis pencatatan dan langkah-langkah dalam prosedur pencatatan keuangan sederhana. Yang terakhir itu dapat menerapkan prosedur pencatatan keuangan dan menyiapkan format dan alat yang diperlukan serta melaksanakan pencatatan keuangan dengan akurat. Nah, tadi apa yang dikatakan Joseph itu prosedur pencatatan keuangan sederhana, yaitu langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan di suatu entitas perusahaan, baik itu individu maupun usaha kecil. Nah, dengan cara ini dapat memudahkan atau dapat dipahami dan juga dapat diterapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dapat tercatat dengan baik dan dapat juga direkapitulasi untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, sini ada yang tahu mengenai definisi mengenai fungsi pencatatan sederhana? Saya Pak. Pada Rido? Definisinya itu adalah proses sistematis untuk mencatat Pak. Nah, dalam fungsi ini ada terdapat 4. Yang pertama, monitoring keuangan. Sini ada yang tahu apa itu monitoring keuangan? Saya Pak. Apa itu Yosef? Monitoring keuangan. Monitoring keuangan itu memantau transaksi maupun proses keuangan Pak. Baik, betul sekali apa yang dikatakan Yosef. Dari kata monitoring itu artinya itu memantau keuangan. Tanpa monitoring keuangan, perusahaan itu tidak dapat memantau bagaimana pengeluaran atau pemasukan dari suatu anggaran yang dikeluarkan. Nah, yang kedua ini pengambilan keputusan. Ini maksudnya ini pengambilan keputusan ini data yang akurat yang sebelumnya itu dipantau atau yang direkap untuk menjadi bukti atau apa dalam suatu pencatatan keuangan. Nah, yang ketiga ini memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan. Maksudnya ini supaya data-data yang kita kumpulkan itu dapat dibuktikan atau dilampirkan di suatu hukum perpajakan, supaya itu pencatatan keuangan itu supaya transparan, nggak ada yang namanya yang gelap-gelap itu, ngerti lah ya kan? Bukan Indonesia gelap ya, terang ya.
Mohon maaf, ini sama ini ya. Dan keempat ini pelaporan. Nah, apa itu pelaporan? Siapa yang tahu? Pak Dika? Laporan merupakan dokumen yang dijadikan polisi dengan suatu perasaan terbuka. Baik, apa yang dibilang Dika itu betul. Laporan itu yang baik menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang lebih formal. Nah, hal ini termasuk laporan lapor rugi, Kak. Terus neraca, laporan arus kas. Laporan ini penting untuk pemangku. Nah, apa saja sih jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana? Nah, yang masuk jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana itu adalah metode pengelolaan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu entitas atau suatu perusahaan. Ada 4 jenis pencatatan keuangan sederhana itu. Yang pertama itu buku kas. Siapa yang tahu buku kas itu apa? Dika? Biasanya buku kas yang dipegang oleh negara, Pak. Oke, betul. Ini nampaknya sedikit ini betul-betul belajar ini. Tadi mana? Pengen jadi apa Dika cita-citanya? Bukan kaya, Pak. Itu tujuannya. Ya. Amin. Mari kita doakan apa yang pengen Dika. Amin. Nah, yang terakhir ini buku utang. Coba dulu pada apa itu buku utang? Jelaskan secara, bukan dijelaskan. Menurut Anda apa itu buku utang? Anda buku. Bedanya buku utang itu Pak, kalau di dalam perusahaan dia itu buku yang mencatat utang-utang dari pelanggan. Ya, betul. Alfa coba. Kepada Alfa, oke, saran dari teman-teman Alfa. Biar semangat belajar kita. Oke. Mohon pada anak-anak Bapak untuk berdiri. Supaya semangat belajar kita pada pagi hari ini. Ikuti ya, ini pemandu kita. Oke, kita stretching badannya guys, dimulai dari kanan. Tiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini contoh bukas. Ada tanggal, kode, terus uraian, maksudnya keterangan. Begitu penerima, pengeluaran, terus nanti dari situ ditotalkan. Total ini paling bawah jumlah atau total. Sebelumnya, nah buku stok yang kedua. Format ini mencakup kolom deskripsi barang, jumlah awal atau barang masuk dan maupun barang keluar. Nah, Bapak pun akan mengasih contoh gambarnya. Nah, ini contoh format dari buku stok. Dalam format ini ada nama barang, terus kode barang, satuan barang, berapa itu barang yang kita beli. Nah, ini minimum stok, terus maksimum stok, terus lokasi. Lokasi itu di mana? Nah, dalam format ini juga ada tanggal, sama seperti buku kas. Ada tanggal, deskripsi sama juga dengan uraian. Terus barang masuk berapa, barang keluar berapa, dan barang sisa itu berapa. Terus ini penanggung jawab, artinya siapa yang tanggung jawab dari barang tersebut. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, di sini Bapak akan memberikan studi kasus. Bapak akan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih kepada anak Bapak Musanda yang telah membacakan dari studi kasus ini. Nah, sini akan Bapak berikan lembar kerja di setiap kelompoknya. Tolong kerjakan dan hari ini kumpul dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Jangan ada yang enak ya.
satu perwakilan bisa dibacakan di bangku saja. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Langkah yang seharusnya diambil Budi untuk memperbaiki masalah pencatatan keuangan. Yang pertama dengan mengadopsi sistem pembukuan digital, yaitu dengan Budi sebaiknya menggunakan software akuntansi yang sesuai untuk usaha kecil. Kemudian mengikuti kursus atau pelatihan. Kemudian melakukan pemantauan secara berkala. Langkah yang kedua yaitu menggunakan buku catatan harian, yaitu dengan membuat buku catatan harian khusus untuk semua transaksi dengan kolom untuk tanggal, jenis transaksi, dan jumlah. Kemudian dengan menentukan waktu setiap hari untuk mencatat transaksi, misalnya setelah jam 4 toko. Langkah terakhir yaitu menggunakan tanda khusus pada transaksi yang sudah dicatat untuk menghindari pencatatan ganda. Terima kasih. Kalau bacakan Pencatatan keuangan sederhana adalah proses mendokumentasikan transaksi keuangan suatu usaha secara sistematis. Fungsi utamanya adalah memantau kondisi keuangan, mendukung pengambilan keputusan, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jenis pencatatan meliputi buku kas, buku stok, buku piutang, dan buku hutang. Proses pencatatan mencakup pengumpulan bukti transaksi, analisis, pencatatan, serta penyusunan laporan. Untuk efektivitas pencatatan harus dilakukan secara real time. Rekonsiliasi berkala dan dapat menggunakan alat bantu seperti software akuntansi. Dengan pencatatan yang baik, pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih efisien dan transparan. Oke, baik, terima kasih pada Misalnya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah datang pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua.